dalam bahasa Prancis emotion dan dalam bahasa Latin emovere yang memiliki arti keluar. Secara etimologis, emosi merupakan sesuatu yang dapat bergerak keluar. Emosi memiliki konsep yang cukup luas sehingga ia tidak dapat didefinisikan, namun memiliki arti sebagai impuls yang muncul akibat dari rangsangan baik dalam diri kita ataupun dari luar diri kita sendiri. Emosi memiliki kaitan dengan sisi psikologis kita dan suasana hati yang sedang kita rasakan. Karena itu, emosi dapat dikeluarkan melalui perilaku-perilaku tertentu. Emosi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris adalah emosi-emosi yang timbul akibat rangsangan dari luar tubuh kita. Contohnya rasa dingin, rasa panas, sakit, kelelahan, dan lain-lain. Yang kedua ada emosi psikis. Emosi psikis ini adalah emosi-emosi yang berkaitan dengan kejiwaan. Dalam emosi ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada perasaan intelektual, yaitu perasaan yang memiliki sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Nah, perasaan ini dapat dimunculkan dengan wujud yang pertama, rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu karya ilmiah. Dan yang kedua ada rasa senang atau rasa gembira ketika kita telah mendapatkan suatu kebenaran, dan yang ketiga ada rasa puas ketika kita telah menyelesaikan suatu persoalan ilmiah. Yang kedua ada perasaan sosial, yaitu perasaan yang memiliki hubungan dengan orang lain baik secara individu ataupun secara kelompok. Nah, perasaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama kasih sayang, perhatian, simpati, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nilai baik atau buruk atau etika. Nah, perasaan ini dapat diwujudkan dengan cara bertanggung jawab atau rasa bersalah ketika kita telah melanggar suatu norma. Keempat, ada perasaan estetis atau keindahan. Nah, perasaan ini tuh berkaitan dengan suatu keindahan baik secara objek ataupun secara rohani. Dan yang terakhir ada perasaan ketuhanan. Nah, perasaan ketuhanan ini merupakan suatu kelebihan bagi manusia karena manusia itu dijuluki sebagai homo devians dan homo religius atau manusia yang berketuhanan dan yang berkeagamaan. Emosi dapat beradaptasi dan berkembang layaknya tingkah laku. Karena hal itulah, emosi membutuhkan suatu pengalaman dan pengamatan yang baik agar emosi dapat dikendalikan dengan baik pula. Semakin dewasa seseorang, maka kemampuan untuk mengendalikan emosinya itu semakin kuat. Ada perubahan fisiologis dalam emosi. Nah, perubahan fisiologis ini artinya bahwa emosi itu dapat mempengaruhi kondisi tubuh seseorang, di mana ketika seorang mengalami emosi, maka tubuhnya akan melakukan reaksi seperti mulas, peredaran darah yang cepat, detak jantung yang meningkat, dan glukosa darah meningkat, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suatu contoh emosi yang dapat mempengaruhi kondisi fisiologis seseorang. Maka bisa dilihat dari peredaran darahnya seperti apa, nadinya, detak jantungnya, itu bisa dilihat tingkat emosi seseorang. Lalu yang kedua ada galvanic skin response. Galvanic skin response ini merupakan perubahan psikologis pada kulit manusia yang mana disebabkan oleh aktivitas kelenjar keringat, yang mana kelenjar ini aktif ketika tubuh manusia dalam keadaan stres. Nah, GSR ini biasanya digunakan sebagai indikator ukur stres, yang mana input sentuhan kulit menjadi objek utama pengukur stres. Karena kulit manusia itu memiliki banyak fenomena bioelektrik, khususnya pada area jari-jari tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori Cannon-Bard, di mana teori ini lebih sering dikenal sebagai teori emosi emergency. Teori ini dikemukakan oleh dua orang. Yang pertama ada Walter Cannon dan Philip Bard. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa informasi yang berupa stimulus dari luar itu pertama kali dikirimkan ke talamus. Nah, dari talamus baru dialirkan menuju cerebral cortex, yang dimana di sana itu menghasilkan suatu emosi. Nah, pada hipotalamus dan saraf otonom itu baru memunculkan suatu perubahan fisiologis yang disebabkan oleh stimulus tadi. Teori ini juga berpendapat bahwa setiap kesadaran manusia untuk merasakan suatu emosi dan perubahan fisiologis itu tidak saling berkaitan. Artinya fisiologis tidak bisa saja tidak sesuai dengan emosi yang dimunculkan. Seperti halnya
sebenarnya kita sering mengalami itu menurut di artikel ya, tetapi kita tidak sadar. Contohnya ketika kita bertemu dengan hewan buas di dalam hutan, bahwa hipotalamus kita itu akan melakukan dua hal secara simultan. Yang pertama adalah menstimulasikan syaraf otonom untuk mengaktifkan perubahan-perubahan fisiologis, seperti tiba-tiba kita merasakan mulas, mual, kita merasakan gemetar, berkeringat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah hipotalamus itu mengalirkan ke cerebral cortex, sehingga memuncullah suatu perubahan atau kita merasakan suatu emosi di sana pada tahap kedua itu. Nah, sebenarnya yang ditekankan dalam teori Cannon-Burt ini adalah bahwa pengalaman emosi ini bersifat subjektif psikologis dari seseorang. Artinya tergantung bagaimana pengalaman individu itu sendiri. Pada dasarnya memang teori ini dianggap sukses, tetapi memiliki kelemahan juga. Yang pertama yaitu terlalu fokus terhadap fungsi dari talamus, sementara mengabaikan fungsi-fungsi organ tubuh yang lainnya. Padahal untuk menciptakan emosi itu bukan hanya talamus, tetapi memang talamus berperan besar. Lalu yang kedua, pendapat mengenai bahwa reaksi fisiologis itu tidak selalu sama dengan emosi yang dimunculkan. Anggapan ini dibantah melalui suatu penelitian bahwa seseorang yang diperintahkan untuk tersenyum, maka dia bisa saja tersenyum sesuai dengan kondisi emosinya. Ada quotes tentang emosi begini dari Brené Brown, bahwa bunyinya, "Denying emotion is not avoiding the high curbs, it's never taking your car out of the garage. It's safe in there, but you will never go anywhere." Intinya dari quotes ini adalah bahwa menyangkal emosi itu adalah sesuatu yang tidak baik, karena emosi tidak dapat kita bohongi, dan secara tidak sadar emosi itu timbul sebagai perilaku. Maka hal yang dapat kita lakukan itu adalah membiarkannya dan menyadari bahwa emosi itu benar-benar ada dan kita dapat mengekspresikannya. Tapi yang ingin saya tambahkan bahwa emosi itu mesti kita hadapi, tapi jangan lupa kita agar dapat mengontrol emosi kita sendiri, supaya orang-orang sekitar kita atau orang lain itu tidak menerima kekecewaan akibat dari emosi yang kita miliki ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar emosi manusia. Nah, dasar emosi manusia ini terdiri dari 5. Yang pertama ini adalah bahagia ataupun joy. Joy ini dilambangkan dengan warna kuning. Nah, joy ini tuh merupakan emosi bahagia ketika kita gembira, ketika kita bersemangat, ketika kita dapat ditunjukkan dalam perilaku tersenyum ataupun sumringah. Nah, kemudian yang kedua ada emosi sadness ataupun kesedihan yang dilambangkan dengan warna biru. Mengapa warna biru? Karena kita tahu bahwa ada suatu slang yang mengatakan bahwa I'm feeling blue itu tandanya kita sedih. Nah, warna biru ini dilambangkan dengan kesedihan. Kemudian kesedihan ini terjadi ketika apa yang kita harapkan itu tidak menjadi kenyataan. Nah, kemudian kita tidak bersemangat. Nah, kesedihan itu juga dapat menggambarkan bahwa kita dalam keadaan duka. Contoh perilakunya kita bisa menangis, murung, ataupun tidak mood. Itu merupakan wujud dari emosi kesedihan. Kemudian yang ketiga ada emosi jijik ataupun disgust. Ini lambangnya merupakan warna hijau. Nah, dari warna hijau ini kita bisa tahu ketika ada emotikon yang disgust ataupun sedang memuntahkan, itu akan berwarna hijau karena warna hijau ini identik dengan jijik. Nah, jijik di sini tuh bisa karena kita merespon terhadap bau, terhadap lingkungan ataupun situasi yang kotor. Kemudian juga kita bisa bersikap jijik dengan moral. Jijik moral dalam hal ini itu ketika kita melihat suatu
suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan seperti tindak kejahatan ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar norma, kita bisa katakan jijik moral. Nah, kemudian yang keempat ini ada emosi fear atau takut. Takut ini identik dengan lambang warna ungu. Nah, kalau emosi fear ini kita dapat respon atau refleks fight or flight, kita lawan atau kita lari. Nah, dari emosi takut ini kita dapat terlihat dalam tubuh ini, dalam perilaku kita seperti kita keringetan, ketika kita nervous, itu ketika kita ketakutan, bulunya merinding, itu juga dapat menggambarkan emosi takut. Kemudian yang terakhir kelima itu ada emosi marah. Nah, emosi marah ini dilambangkan dengan warna merah atau anger. Nah, anger di sini ini ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Nah, emosi marah ini dapat berakibat negatif dan juga dapat berakibat positif. Negatifnya itu karena emosi marah ini ketika dilanjutkan ataupun selama dikontinukan itu akan dapat respon negatif dari tubuh. Nah, positifnya ini ialah ketika kita marah, kita dapat memperbaiki suatu hubungan dan kita dapat menyampaikan apa yang kita butuhkan terhadap orang. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai langkah memahami emosi. Yang pertama, langkah untuk memahami emosi itu kita harus sadar tentang apa yang kita lakukan sekarang. Misal kita lagi makan, kita fokus tujuannya itu lagi makan, berarti semua atensi kita tuh diberikan kepada satu piring makanan, kemudian kita makan. Nah, itu merupakan secara tidak langsung kita menyadari bahwa oh ya, kita sedang makan, kita harus tenang, harus fokus. Karena terkadang kita dapat terbawa ke dalam automatic mode. Contohnya, ketika kita mengendari kendaraan, nah kita tuh bisa sambil berpikir, sambil mikir, oh ya kita mau makan apa ya nanti ya. Nah, itu merupakan bentuk suatu ketidaksadaran yang membuat kita tidak fokus. Kemudian kita tuh senantiasa melakukan do it, feel it, and realize it. Jadi kita harus dapat mengontrol agar kita dapat memahami emosi apa nih yang sedang kita lalui, apa yang sedang kita rasakan. Kemudian yang kedua, kita dapat mengidentifikasi emosi. Contohnya gini, ketika kita di dalam suatu masalah, kita harus mind our business gitu. Jangan berpikir ataupun terkecoh tentang hal-hal yang dilakukan orang lain sehingga dapat mempengaruhi emosi kita. Nah, yang terakhir, kita optimize our emotions dengan cara tuh ketika kita sedang sadar bahwa kita sedang sedih, oh iya saya sadar nih saya sedang sedih, dan kita sudah identifikasi kenapa ya saya sedih. Nah, mulai dari situ kita optimal, oh ya kita tidak boleh berlarut-larut, even kita pun sedih, boleh kita sedih tetapi jangan sampai merusak keseharian kita, jangan sampai emosi itu terus terbawa ke kehidupan besoknya. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan mengenai 5 dasar emosi dan cara untuk memahami emosi. Terima kasih.